Iya, lupa juga ya ini juga Wah, betul siap. Tebal. Jangan ada yang main HP sebelum waktunya. Oke. Bu, linknya kamu pencet. Apa yang delay? Tunggu. Aku bilang 1, 2, 3. Tunggu ya. Action. Oke. Swastiastu. Selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Sebelum melakukan aktivitas belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya, satu persatu. Julio, Agus, Aries, Prayoga, Yoga, Widiana Prika, Indrawan, Nikoman Ayubudi, Nikoma Miski Lestari, Widiasi, Niputu Aprilia, Juli Ciptari, Manik, Putri Kusuma Dewi, Ayu Puspita Dewi, Putri Tia Aprilia, kemudian Wahyu. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan tes breaking dulu ya. Tes breakingnya yaitu adalah tepuk siap. Apabila Bapak bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Begitupun tepuk 2, 3, 4, dan 5. Udah mengerti? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 tepuk 3 tepuk 4 tepuk 5. Oke, kita ulang lagi satu kali ya. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 tepuk 3 tepuk 4 tepuk 5. Oke. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ada 3. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Jadi kalian mampu menjelaskan apa itu interaksi sosial melalui diskusi kelompok ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Silakan buka HP-nya semua dulu. Kita akan melakukan pretest uji pengetahuan awal dulu ya. Silakan diisi datanya. Pretest ya. Coba ini.
yang di PNS dulu. Ini. Buka Google-nya dulu. Nanti disalin ya di situ. Ada yang nggak bisa? Sudah. Disalin dulu, kemudian masuk di Google. Di sini bisa. Oke. Sudah. Nah, disalin dulu ya ya linknya, terus masuk di Google dan kemudian pas dari situ. Jika ada kendala silakan angkat tangannya, bertanya sama Bapak. Langsung dijawab ya. Ya, Kak. Nah. Yang tidak bisa copy linknya, terus buka Google dan kemudian paste ya. Coba refresh ulang aja dulu. Belum sampai. Oh, belum sampai ini jaringannya ya itu. Nah, itu kan belum sampai ya. Kalau dia sampai gitu. Tunggu ya. Silakan dipahami soalnya. Prayoga. Oke. Udah bisa? Nah, ya, berikutnya udah terlalu. Ayo udah. Oke. Agus sudah. Oke. Silakan dibaca baik-baik soalnya dulu. Ya, kalau sudah dijawab semua 5 nomor langsung dikirim ya.
Ya? Ya. Dia sih udah. Juli. Udah? Ya. Gak usah disimpan, nanti nilainya masuk di sistem. Sudah? Ayo ini sudah? Belum ya? Kita akan lihat saja dulu soalnya. Sudah? Kita tunggu teman yang lain ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Kita lanjut ya. Pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang materi apa? Tindakan sosial. Di dalam tindakan sosial itu ada apa? Interaksi sosial. Jadi dua konsep ini, tindakan sosial dan interaksi sosial, itu saling berkaitan. Ya, seperti saat ini kita sedang melakukan tindakan sosial, sekaligus ada interaksi sosial. Jadi apa berbarengan ya tindakan sosial dengan interaksi sosial. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pemantik. Yang ada di sini ada dua pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana interaksi sosial bisa terjadi. Ada yang bisa jawab? Oke, iya. Karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, betul. Ada lagi? Di barisan ini ada yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana interaksi sosial bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Adanya komunikasi, apalagi
Contoh saat ini Bapak melakukan interaksi sosial dengan kalian. Apa? Hubungan timbal balik. Oke. Di sini bagaimana interaksi sosial bisa terjadi di kehidupan kita? Bertindak dan berkomunikasi. Oke, jadi Bapak jelaskan ya, interaksi sosial itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita apabila ada kontak sosial dan komunikasi, ada aksi dan reaksi. Manakala apa? Cuma kontak sosial yang ada tetapi tidak ada komunikasi, itu bukan namanya interaksi sosial. Contohnya saat ini saya sedang mengajar, kalian menyimak, itu adalah interaksi sosial. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial yang kalian pahami? Oke, Mbak Agus. Kerjasama, akomodasi, toleransi, alkulturasi, asimilasi. Oke, tepuk tangan dulu buat Agus. Ada lagi bentuk-bentuk interaksi sosial yang kalian alami? Kerjasama, akomodasi, konflik. Oke, itu apa lagi selain konflik? Persaingan, ya. Apa lagi, Julia? Yang kamu pernah alami bentuk-bentuk interaksi? Kemarin Julia kan pernah ikut lomba 17 Agustus ya. Itu termasuk bentuk interaksi sosial apa? Kompetisi atau persaingan, betul ya? Jadi interaksi sosial itu ada dua bentuknya ya, asosiatif dan disasosiatif. Oke. Kita lanjut. Silakan disimak dulu video ini. Manusia sebagai fitrahnya tak bisa lepas dari hal dalam berinteraksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Interaksi sosial merupakan hal paling penting dalam membangun setiap hubungan. Merupakan proses sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Begitu kata orang dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Maka dari itu, manusia sebagai fitrahnya tak bisa lepas dari hal dalam berinteraksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Ya, interaksi sosial merupakan hal paling mendasar dalam membangun setiap hubungan. Merupakan proses sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap manusia di seumur hidupnya. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan cara apa saja, tergantung dari faktor apa yang mempengaruhi terjadinya interaksi tersebut. Dorongan kodrati sebagai makhluk sosial, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, maupun dorongan untuk mengembangkan diri. Apapun faktornya, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, baik secara lisan maupun tidak, interaksi sosial menjadi salah satu kebutuhan paling utama bagi setiap manusia. Tanpa berinteraksi, manusia tidak akan bisa mencapai apapun di dalam kehidupannya. Tanpa berinteraksi, kesulitan siap datang kapanpun dia mau. Oke, kalian sudah simak videonya? Sudah? Yoga sudah? Sudah? Oke. Sudah ya? Bapak minta ada yang bisa menjelaskan video tadi? Yuli? Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja. Maka dari itu, manusia tidak pernah lepas dengan yang namanya interaksi sosial dan akan selalu ada di setiap.
Oke, tepuk tangan dulu. Perwakilan dari ini ada yang bisa? Aris, silakan. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah aktivitas timbal balik kedua belah pihak atau lebih, Ya. dan interaksi sosial tidak luput dari manusia, pasti ada dalam aktivitas dan lainnya. Oke, tepuk tangan dulu buat perwakilan dari sini, siapa yang bisa? Yoga. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin pertemanan, diskusi, kerjasama maupun pendapat di dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu buat. Jadi interaksi sosial adalah hubungan badania yang dilakukan atau yang terjadi antara dua pelaku atau lebih. Baik interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa kasih contoh interaksi individu dengan individu? Interaksi sosial individu dengan individu. Ayo, contoh interaksi sosial dengan individu, satu orang dengan satu. Apa contohnya? Juli. Contohnya, saya berjabat tangan dengan mediasi saat dia menggunakan sebuah Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Perwakilan dari sini, individu dengan kelompok. Febri ya. Oke. Pada saat guru sedang mengajar di kelas, guru menjelaskan, kemudian siswa menyimaknya beberapa siswa itu adalah kelompok ya. Oke. Kelompok dengan kelompok, apa contohnya? Ada yang bisa kasih? Ayo, Saat bermain bola, apa? saat bermain bola. Dua plus bola ya. Oke, betul. Ada lagi kelompok dengan kelompok? Ayo. Interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, saat ini di dalam kelas kan individu dengan kelompok. Bapak minta contoh kelompok dengan kelompok. Apa? Pernah nggak kalian lihat orang demonstrasi mahasiswa dengan polisi? Itu contoh adalah bentuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok, antara kelompok mahasiswa dengan sekelompok polisi. Itu adalah contoh interaksi sosial yang disasosiatif ya. Oke, sudah paham ya? Oke. Kita lanjut. Saya jelaskan sedikit ya tentang materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik antara dua pihak atau lebih. Jadi ada dua pihak, minimal dua orang ya. Contohnya. Kemudian apa? Pola hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok maupun antar kelompok. Jadi pola interaksi sosial itu bisa terjadi individu dengan individu dengan kelompok maupun dengan kelompok. Yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke. Sudah paham ya semua ya? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan badania atau proses sosial yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Untuk interaksi sosial bisa terjadi, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa pertama? Kontak sosial dan komunikasi. Jika salah satu syarat ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya interaksi sosial.
Oke, Bapak ingin bertanya lagi, apa itu kontak sosial? Ayo Budi, mantap. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya interaksi sosial. Oke, jadi kontak sosial itu adalah syarat pertama terjadinya interaksi sosial. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Mana ya? Kontak sosial adanya hubungan aksi dan reaksi antara individu maupun kelompok. Oke, aksi dan reaksi. Saya memberikan aksi, kemudian kalian memberikan reaksi. Itu adalah kontak sosial. Kemudian syarat kedua ada komunikasi. Komunikasi, ada yang tahu apa? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Itu adalah komunikasi. Jadi proses penyampaian informasi kepada lawan bicara itu adalah komunikasi namanya ya. Kontak sosial bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Oke, dasar lagi, kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Pada intinya, kontak sosial itu adalah syarat pertama terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah apa? Komunikasi. Bisa Wahyu dibaca dulu. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi timbal balik dua orang atau lebih. Informasi yang disampaikan dapat berupa kata, bahasa, atau Oke. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan baik dua orang atau lebih. Informasi bisa berupa simbol, kata-kata, bahasa, dan maupun bahasa tubuh. Seperti contohnya, pada saat saya pulang sekolah, saya berpapasan dengan anak waktu itu ya. Kami ini terjadi interaksi sosial menggunakan apa? Apa? Coba. Bel ya, itu adalah simbol itu. Ini ada 5 unsur-unsur komunikasi. Komunikator, komunikat, pesan, umpan balik atau media atau alat yang digunakan. Ada yang tahu komunikator itu apa? Orang yang menerima pesan. Kemudian komunikat, orang yang mengirim pesan. Pesan itu adalah informasi yang disampaikan. Kemudian umpan balik, memberikan respon kepada orang komunikan. Kemudian media. Media itu apa? Bisa lewat komunikasi kita bisa lewat teknologi atau alat atau bisa. Contohnya ada yang pernah ini ya komunikasi lewat email, telegram dan sebagainya, itu adalah alat atau media. Ini faktor pendorong interaksi sosial. Ada inisiasi, identifikasi, sugesti, empati, simpati, dan motivasi. Tapi di sini Bapak tidak akan menjelaskannya, nanti kalian harus menganalisisnya nanti. Kemudian yang kedua, proses bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Kalau asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Contohnya apa? Kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Itu adalah asosiatif. Yang asosiatif itu mengarah pada persatuan atau kesatuan. Ada 4. Kemudian yang kedua adalah proses disasosiatif, kebalikan dari asosiatif. Jadi proses ini mengarah pada perpecahan. Contohnya apa? Persaingan,
kontroversi dan konflik. Ini adalah 3 bentuk disasosiatif atau yang mengarah pada perpecahan. Misalnya kalian ada yang pernah berkonflik di sini enggak? Di sini ada yang pernah berkonflik? Ada? Ada. Itu adalah contoh proses disasosiatif yang mengarah pada perpecahan. Sudah ya, Bapak jelaskan sedikit materinya. Selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok ya. Untuk bukunya silakan membuka dulu di halaman 106 ya. Sudah semua? Apa bagikan kelompok ya? Ada 4 kelompok. Kelompok 1 ada Indrawan, Yoga Pratama, Manik, Aprilia dan Febri. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Juli, Wahyu, Widiasi dan Junior. Itu kelompok 2, anggotanya 4 orang ya. Kelompok 3 adalah Widiana, Ayu Puspita Dewi, Tia Aprilia, Prayoga dan Ayu Budi. Itu kelompok 4 ya. 3, maaf. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok 4 Putri, Aries, Agus dan Miskin. Itu ada kelompok 4. Silakan duduk bersama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 di sini. Silakan ya. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1 anggotanya 5, 2, 4. Kelompok 3 5 anggotanya, dan kelompok 4 adalah 4 anggotanya. Kalau bisa mejanya ini yang berhadapan ya. Nah, mejanya dikasih berhadapan. Jangan begini posisinya. Berhadapan. Ya. Dua ya. Berhadapannya di sini. Ayo dikasih aja ke sini. Ayo mejanya di sini ayo. Di sini 1. Berhadapannya berhadapan ya. Ini mana? Boleh kelompok 1 di sini dulu ya. Aja meja ini. Kedua, mejanya diperbaiki dulu ya. Perbaiki dulu di sini. Berhadapan ya. Empat meja. Ini mejanya diperbaiki Wahyu. Ayo. Diangkat. Oke, sudah semua? Oke. Silakan
kerjakan LKPD-nya ya. Tulis nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Pakai nama panjang Pak. Iya. Nama lengkap ya. Nama kelompok dan anggotanya. Kelompok 4 anggotanya siapa ya? Buku judulnya di mana? Buku paketnya. Ada yang lebih LKPD-nya ya? Ada? Ada? Yang lebih? Sudah? Oke, mohon perhatiannya dulu sebentar semua. Di situ ada apa ya? Mohon perhatikan dulu LKPD-nya. Di situ ada 5 soal ya. Kalian harus mengerjakan berkaitan dengan petunjuk yang ada. Ada pertanyaan? Ada ya. Oke, silakan dikerjakan ya. LKPD ini berkaitan dengan materi yang tadi tentang interaksi sosial, syaratnya maupun faktor pendorong dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Boleh? Kenapa? Ini jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Iya. Boleh? Memperhatikannya sedikit untuk LKPD-nya boleh dibuka ya supaya ini berbagi supaya kalian bisa kerjasama. Ada yang mengerjakan soal 1, 2, 3, 4, dan 5.
kerjakan dengan ya. Jangan cepat-cepat menjawab ya. Pahami dulu pertanyaannya apa yang diminta, sesuaikan dengan gambar itu. Ini gambar identifikasi. Jika ada ingin ditanyakan silakan angkat tangan ya. Kenapa? Ayo. Kerjasama ya, kerjasama. Ini adalah kerja kelompok ya, jadi harus kerjasama atau kolaborasi. Kerjasama, saling bertukar pendapat, informasi. Kalau ada yang mau ditanyakan itu apa? Ini dokter memberi resep kepada pasiennya. Tuh. Kemudian yang satunya itu seorang bos melakukan rapat atau meeting, itu termasuk apa? Jawabannya ada di sini. Ini termasuk faktor pendorong tadi. Faktor pendorong tadi kan ada 6 ya kalau dia identifikasi. Coba perhatikan gambarnya ini. Merubah gaya rambut, melakukan operasi hidung, mata dan sebagainya. Masuk bagian berapa itu? Lagi ini kan apa yang mempersiapkan kerjasama dan sudah melakukan bagus. Ini gambar apa? Komunikasi secara tidak langsung melalui media ya kan, yaitu WhatsApp. Antara ini dengan media. Tapi apa yang kalian pahami dari gambar ini? Secara harus saling kerjasama, kolaborasi, saling memberikan pendapat ya, jangan tinggal diam, bengong ya. Memberikan pendapat, oh seperti ini, jawabannya bagus. Ini pertanyaannya faktor pendorong atraksi sosial tadi ini. Ada indikasi, sugesti, identifikasi, empati, simpati, motivasi. Gambar ini termasuk bentuk faktor pendorong apa? Interaksi sosial dalam bentuk apa? Kemudian kalian analisis. Kenapa bisa sugesti? Kamu jelaskan. Kenapa bisa identifikasi ini?
sastrawan nomor 1, Dogan nomor 2, Materia 3, 4. Ada yang membutuhkan informasi seperti itu. Nah, ini juga 5 pertanyaan, 5 nomor, berarti 1 siswa 1 nomor. Yoga kenapa nak? Aktif ya. Ini kan apa ya? Kenapa ini bersaing? Berarti asosiatif ya. Kenapa masuk di kasih ya? Kenapa bukan konflik ini? Kenapa bukan konflik? Analisis setelah gambar ini, itu kan ada instruksi soalnya kan? Analisis setelah gambar bahwa ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Kalau kita harus cari bentuk interaksi sosial di sini ada 2 interaksi sosial. Ini gambar apa? Apakah kerjasama? Bukan, itu cuma masuk kompetisi, kontroversi atau kompetisi. Nah, kalau ini kerjasama, membersihkan kalau ada sesuatu ya, ada yang ada minyak, ada yang barisan pada bertanya dia sama temannya, sama ini siapa sih namanya? Oh ini Widian. Ini juga ayo kita. Ini kelompok 2 lebih kerjasamanya ya, jarang ini kayak prayoga. Kelompok 3 mohon maaf ya. Seperti ini kelompok 1 udah terlihat kerjasamanya. Kelompok 3, udah? Ini kan 2 orang kan melakukan apa? Berarti kontrak sukses secara kalau kontak sukses secara langsung seperti ini. Kalau melalui perantara atau alat yang digunakan berarti secara tidak langsung. Nah, seperti kamu apa cerita makanya kontak sosial sudah tidak langsung, kan? Betul, kan? Udah basi, jadi yang tidak basi apa kata-kata misalnya? Ya, berarti ketemunya secara setiap kali itu berarti interaksi sosialmu apa ya? Berkesinambungan ya, terus menerus ya. Ayo kita kenapa tadi? Kalau ada ini apa mungkin mungkin bisa ditambahkan udah betul, tapi mungkin kan masih banyak ini tambahkan
berapa apa juga nggak usah diubah, cuma kamu tambahkan sedikit supaya lebih baik. Sudah? Oke, kelompok 1 ya. Sudah. Kelompok 4 sudah juga. Kelompok 2 gimana? Sudah. Oke. Berarti kita tinggal nunggu kelompok 3 ya. Kalau kita bicara kayak pakai ini kan bisa merubah bentuk mukanya kan, tapi identifikasi kecenderungan lebih mendalam atau imitasi yang lebih mendalam. Yang ini iya, tapi kalau imitasi itu lebih ini, lebih apa ya? Cuma lebih umum. Misalnya cuma kayak gaya berjalan, gaya berpakaian, gaya rambut. Misalnya pernah lihat nggak ada orang konten-konten seperti gaya-gaya Salini gitu, itu adalah imitasi. Kecuali kayak ini udah merubah bentuk mukanya, hidungnya, dipermak semua, melakukan operasi seperti ini, gambar ini termasuk identifikasi. Nah, udah merubah bentuk. Jadi ini lebih tingkatannya lebih mendalam dibanding imitasi. Imitasi posisi atas ya. Gimana kelompok 3 sudah? Lagi 1, oke kita tunggu ya. Akan diskusi dulu ya.
Oke, sudah semua ya? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya kita akan setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas kelompoknya ya. Saya minta kelompok 1 dulu ya. Menghadap ke teman-temannya atau kelompok lain. Nah, ini coba melakukan penilaian dulu ya. Selamat pagi semuanya. Dari kedirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan saya Putri Kartika Putri. Di sebelah saya ada baik. Saya akan menjelaskan hasil diskusi yang pertama dari kelompok kami. 1. Tentang jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Gambar di atas merupakan interaksi sosial komunikasi yang dilakukan melalui teknologi yang menggunakan media WhatsApp. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi gambar 2. Analisis gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Gambar tersebut termasuk ke dalam faktor pendorong identifikasi, karena individu terdorong untuk meniru gaya bahkan bentuk fisik idolanya. Selanjutnya, gambar 3. Analisis gambar di bawah ini terkait materi faktor pendorong interaksi sosial. Gambar di atas termasuk ke dalam faktor pendorong sugesti, karena diadakan sosialisasi tentang kesehatan yang membuat pihak lain termotivasi dan menerima pandangan tersebut. Gambar 4. Gambar di atas tersebut termasuk bentuk interaksi gambar sosial asosiatif karena terdapat kerjasama memfungsikan tas. Gambar 5. Gambar di atas termasuk bentuk interaksi sosial disosiatif karena terdapat kompetisi yang dimana di dalam gambar tersebut mereka sedang bersaing untuk memperolehkan kemenangan. Baik, itu saja diskusi perjalanan kami. Jika ada kurang mengerti, silakan bertanya. Oke, Bapak Ambil Alia. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Saya minta apakah ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Perwakilan kelompok 2. Oke, kita ini ya. Mohon izin Ketua, saya dari kelompok 4. Dari kelompok 4 ini mengajukan pertanyaan. Oke. Mengapa interaksi sosial dinyatakan paling utama pada manusia? Apa? Mengapa interaksi sosial dinyatakan paling utama pada manusia? Seperti ini ya. Mengapa interaksi sosial paling utama ya? Dinyatakan paling utama Dinyatakan paling utama dalam manusia. dalam manusia atau dalam kita. Kenapa? Kenapa interaksi sosial itu paling utama? Dianggap paling penting bagi kita semua. Oke. Kelompok 1, mengapa interaksi sosial paling penting bagi kita sebagai manusia? Ini ada kaitannya dengan video yang tadi ya, kan? Oke, so. Dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia harus melakukan sosial atau berkomunikasi
seperti berkomunikasi. Saya ini ya tambah kata Febri, karena kita ini adalah makhluk sosial, jadi harus membutuhkan yang namanya manusia lain untuk melakukan interaksi sosial. Jadi apa lagi? Ada yang bisa ditambahkan lagi supaya kelompok 4 lebih Aprilia tadi ya Febri ya. Mengapa interaksi sosial itu dianggap paling penting bagi manusia? Tuh, itu pertanyaan dari Aris ya, kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya ada kaitannya dengan video yang tadi Bapak putar gitu. Sebagai salah satu alat untuk mengembangkan pengembangan diri ya. Gimana? Ada lagi? Ayo aktif ya diskusinya. Yoga, Manik, Indrawan. Mengapa interaksi sosial itu dianggap penting bagi manusia? Jawaban Febri tadi, karena manusia itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain, otomatis harus ada interaksi di dalamnya kan. Kemudian jawaban dari siapa? Nilai itu sebagai alat untuk mengembangkan skill kita atau kemampuan kita. Oke, ada lagi tambahannya dari kelompok 1? Oke, gimana? Oke. Ada lagi yang ingin mau? Silakan mediasi. Dalam syarat interaksi sosial adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke. Jika salah satunya tidak ada, maka interaksi sosial juga tidak ada. Terus dalam LKPD nomor 1-nya itu ada komunikasi. Bagaimana? Dalam LKPD kelompok 1 Oke. Kenapa? Kan di dalam interaksi sosial itu syarat utama itu ada kontak sosial dan komunikasi. Tapi dari sanggahan dari mediasi bahwa kelompok 1 ini memberikan jawaban bahwa di nomor 1 itu cuma kalian jelaskan komunikasi ya. Berarti interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial itu tidak harus secara langsung. Berikan penutupan. Karena agama yang satu melihat seorang pria yang sedang melakukan chattingan. Dalam chattingan tersebut ada respon secara tidak langsung. Ada balasan dari chattingan itu. Berarti sudah ada apa? Respon kontak sosial. Kontak sosial. Secara tidak langsung karena melalui media tersebut. Kontak sosial itu tidak harus kita secara ketemu langsung ya. Nah, berarti harus bisa secara tidak langsung juga melalui email, WhatsApp, Telegram, Facebook, dan itu adalah kontak langsung secara tidak langsung. Tapi jawabannya tadi apa? Jawab. Dikarenakan pada gambar tersebut terdapat seorang pria yang sedang melakukan chattingan. Dan terdapat respon dari lawan bicara. Gimana mediasi? Sudah?
seperti di dalam gambar itu ada kontak sosial dan komunikasi. Komunikasinya itu secara tidak langsung juga. Ada lagi perwakilan dari kelompok 3. Oke. Mengapa dalam interaksi sosial adanya hubungan timbal balik? Mengapa dalam interaksi itu ada hubungan timbal balik? Karena jika tidak ada hubungan timbal balik, maka interaksi sosial tersebut tidak akan terjadi. Oh iya betul. Jadi interaksi sosial itu ada minimal dua orang, bukan hubungan timbal balik. Kalau kita cuma sendiri bernyanyi, nggak mungkin terjadi interaksi sosial maupun tindakan sosial. Itu dapat jawabannya. Ada lagi ingin memberikan pertanyaan? Oke ya. Oke, silakan kelompok 1. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami menutup dengan pramusasti. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya Bapak minta kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Emma Serena dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Niko Amiskilasadi. Saya Ibu Aris. Dan saya kepada pembawa materi dipersilakan untuk membaca. Gambar di atas menyatakan termasuk interaksi sosial karena memenuhi syarat interaksi sosial. Mengapa begitu? Karena interaksi sosial tidak harus secara langsung, bisa interaksi dengan menggunakan alat teknologi. Dan kepada pembawa materi kedua dipersilakan. Baik, saya sebagai materi kedua akan menjelaskan apa pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaannya itu, analisislah gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Nah, pada gambar di atas itu termasuk faktor pendorong interaksi sosial, yaitu identifikasi. Karena pada gambar di atas, seseorang melakukan perubahan wajah dengan melakukan operasi plastik untuk meniru idolanya. Pada pembawa materi ketiga, silakan. Baik, saya bawa materi ketiga. Pada materi ketiga ada pertanyaan, yaitu analisislah gambar di bawah ini terkait materi faktor pendorong interaksi sosial. Dan jawabannya, gambar di atas merupakan faktor pendorong interaksi sosial, yaitu sugesti. Karena pada gambar tersebut seseorang memberi suatu pandangan atau bersikap dan pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Pada pembawa materi keempat, dipersilakan. Materi keempat yaitu menganalisis gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Gambar di atas termasuk bentuk interaksi sosial karena pada gambar tersebut ada beberapa siswa yang melakukan kerjasama berupa gotong royong. Pada pembawa materi kelima. Gambar kelima menganalisis gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Gambar di atas terkait materi interaksi sosial karena tentang persaingan atau kompetisi untuk meraih kemenangan dan kejuaraan antara dua kelompok. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa panggilan ya? Itulah tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Apa ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 4? Dimulai dari kelompok 1 dulu ada. Atau bisa kelompok 3 atau kelompok 2 boleh juga. Harus berurutan ya memberikan pertanyaan atau masukan. Julio? Sudah?
Kelompok 1. Oh, baru selesai. Kelompok 3. Sudah. Terpilih ayat. Anggatannya juga ini dari tadi ya. Gambar 5 termasuk bentuk interaksi sosial yang mana? Oh iya, so. Gambar apa? Gambar yang kelima termasuk bentuk interaksi sosial yang mana? Oh ya, gambar soal yang ada di nomor 5 itu bentuk interaksi sosial apa? Betul, bagus pertanyaannya ini. Jangan sampai nggak bisa, ternyata gambar ini termasuk komputer, ternyata salah. Gambar yang melakukan ini apa? Gambar apa itu? Gambar nomor 5 terkait materi interaksi sosial tentang persaingan atau kompetisi. Bentuk interaksi sosial disosialisasi untuk meraih kemenangan atau kejuaraan antara dua kelompok. Bagaimana Febri? Kurang tepat ya, Bapak tambahkan perjelas sedikit ya. Gambar yang ada di soal nomor 5 itu termasuk bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu mengarah pada perpecahan. Gambar itu menunjukkan adanya persaingan, di mana dua klub bola berusaha memenangkan pertandingan. Itu adalah bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Oke, ada lagi? Udah mengerti ya? Oke. Oke, silakan. Yang dari kelompok 4 presentasinya jika ada salah kata saya mohon maaf. Oke, tuh. Untuk pronunciation. Oke, kami membuat kelompok 4. Oke. Lanjut kelompok 2. Ya, ini harus. Untuk kelompok lain silakan disimak ya jawaban kelompok 2 supaya bisa memberikan argumentasi atau pertanyaan. Tunggu dulu ya, Bapak sedikit ini. Untuk kelompok 1, 3, dan 4 silakan disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 2 supaya kalian bisa memberikan pertanyaan supaya diskusi ini kita berjalan ya. Oke, Febri sudah bagus pertanyaan tadi. Oke. Waktu dan tempat persilakan kelompok 2. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Tujuh Citari dan saya Muhammad Yasin. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saya. Soalnya, jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Gambar di atas ada kaitannya dengan materi interaksi sosial karena ada kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial adalah adanya aksi reaksi, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Jadi, gambar di atas merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan secara tidak langsung. 2. Analisislah gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Gambar di atas termasuk ke dalam faktor identifikasi karena orang itu melakukan operasi plastik dan mengubah gaya rambutnya. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam ketimbang imitasi dan kepribadian seseorang dapat terbentuk karena faktor ini. 3. Analisislah gambar di bawah ini terkait materi faktor pendorong interaksi sosial. Gambar di atas termasuk dalam faktor pendorong interaksi sosial, yaitu sugesti, karena gambar tersebut terdapat orang yang sedang menyarankan produk dan seorang dokter yang memberi obat kepada seorang anak. Oke. 4. Analisis gambar di bawah ini terkait materi
asosiatif karena adanya kerjasama dalam membersihkan gelas. Asosiasi diartikan sebagai bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Maka dari itu, karena di atas masuk ke dalam bentuk asosiatif. Gambar 5. Gambar di atas masuk ke dalam materi interaksi sosial. Disasosiatif karena dalam gambar di atas adanya persaingan dalam kompetisi untuk disasosiatif diartikan sebagai bentuk yang mengarah kepada persamaan antara pihak yang terlibat. Maka dengan demikian gambar di atas termasuk ke dalam bentuk disasosiatif. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apabila kelompok lain tidak mengerti dengan jawaban yang telah kami jabarkan, dipersilakan untuk bertanya. Oke, apabila ya ada itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Apakah dari kelompok 1, 3, 4 ingin bertanya atau memberikan masukan terkait hasil presentasinya? Ayo, supaya terjadi komunikasi dua arah, jangan satu arah ya, supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Bagus. Ini oke, bagus. Oh iya, betul. Ya. Gambar di atas masuk ke dalam materi bentuk interaksi sosial disasiatif karena dalam gambar di atas adanya persaingan dalam kompetisi bentuk disasiatif diantaranya sebagai bentuk yang mengarah kepada pertentangan antara pihak yang terlibat. Maka dengan demikian gambar di atas termasuk ke dalam bentuk disasiatif. Jadi gambar nomor 5 itu katanya bentuk interaksi sosial disasosiatif yang mengarah pada perpecahannya. Karena ingin dua klub bola ini memenangkan pertandingan. Oke. Misalnya klub A dan klub B. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu termasuk bentuk interaksi sosial disasosiatif. Seperti kemarin waktu kita mengadakan lomba 17 Agustus. Kelas 11, kelas 10 melakukan persaingan untuk memenangkan lomba makan kerupuk misalnya. Itu adalah contoh bentuk interaksi sosial disasosiatif. Ingat ya, dis itu mengarah pada perpecahan. Kalau asosiatif itu mengarah pada persatuan. Kebalikannya ya. Oke. Ada lagi? Oke, mana dia? Pada gambar ketiga terdapat seseorang yang mengatakan suatu pandangan. Apakah pandangan tersebut dapat diterima oleh pihak lawan? Boleh diulang dulu pertanyaannya, Nak. Pada gambar ketiga terdapat seseorang yang mengatakan suatu pandangan. Apakah pandangan tersebut dapat diterima oleh pihak lawan? Itu berarti gambar A ya, yang sedang melakukan rapat ya atau meetingnya. Coba analisis gambar poin A ya. Itu tergantung dari orang yang dipaparkan, karena kami tidak tahu bagaimana isi hati dari orang tersebut. Apakah dia menerima, apakah ada kecocokan dalam pandangan seseorang, maka dia bisa menerima. Apabila tidak ada kecocokan, maka dia bisa menolak. Gimana? Oke, diterima ya. Oke, Bapak sedikit tambahkan ya bahwa gambar A itu termasuk sugesti, pemberian rangsangan. Ada yang tahu apa pengertian sugesti?
memberi suatu pandangan atau bersikap. Apa? Memberi suatu pandangan atau bersikap. Memberikan pandangan supaya lawan itu menerima pandangannya ya. Contohnya seorang dokter memberikan memberikan obat kepada pasiennya, itu termasuk contoh sugesti. Sehingga pasien harus minum obat 3 kali sehari, itu termasuk sugesti karena seorang dokter ini memberikan pandangan kepada pasiennya harus minum obat 3 kali sehari supaya bisa apa? Supaya bisa sembuh. Itu termasuk sugesti. Ada lagi? Ada. Ini miskin? Ada? Ada ya? Oke. Nah. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kami akhiri dengan pembahasan. Kelompok terakhir adalah kelompok 3. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nikoma Mayudri. Di sebelah saya Ayu Puspita. Di sebelahnya lagi Afrika. Di sebelahnya lagi Tia Aprilia, dan yang terakhir Maka Yoga. Berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa materi interaksi sosial. Baik, kepada pembawa materi 1 dipersilakan. Soal 1. Jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Jawab. Interaksi sosial karena berkaitan dengan kontak sosial dan komunikasi langsung, seperti mereka berkomunikasi melewati media sosial, contohnya seperti WhatsApp, dan berdasarkan gambar di atas termasuk dalam komunikasi. Baik, itulah pemaparan materi dari pembawa materi 1. Sekarang kita lanjut kepada pembawa materi 2. Soal kedua, analisislah gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Jawaban, faktor interaksi. Karena pada gambar di atas terdapat seorang yang kecenderungan merubah bentuk wajahnya untuk menjadi sama dengan pihak lain. Baik, itulah pemaparan materi dari pembawa materi 2. Sekarang kita lanjut pada pembawa materi 3. Soal nomor 3, analisislah gambar di bawah ini terkait materi faktor pendorong interaksi sosial. Jawaban, faktor sugesti. Karena pada gambar di atas terdapat seorang yang memberi suatu pandangan yang kemudian pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Itu dia pemaparan materi dari pembawa materi 3. Sekarang kita lanjut pada pembawa materi 4. Analisislah gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Jawaban, interaksi sosial asosiatif atau bersama. Karena pada gambar di atas siswa melakukan kerjasama untuk membersihkan ruangan kelas untuk memenuhi kepentingan bersama atau karena adanya kesamaan tujuan. Ada? 5. Analisislah gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Jawaban, interaksi sosial disosiatif. Karena pada gambar di atas kedua belah pihak saling bersaing untuk merebut kemenangan pertandingan sepak bola tersebut. Interaksi yang terbaik yaitu kompetisi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Oke, saya Bapak minta 1 orang aja ya ingin bertanya, karena mengingat waktu juga mau ada atau udah paham semua? Oke, silakan. Jika tidak ada yang bertanya, kami dengan bersalah. Oke, kita akan Oke, itulah tadi
hasil presentasi baik kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin koreksi sedikit buat kelompok 3 ya, pembagian tugasnya belum ya, yoga belum ini ya. Dapat ya tadi menjelaskan? Enggak, berarti kerjasamanya kurang. Ya kan? Nanti kalian juga ada diskusi lagi. Semua siswa harus dilibatkan ya, dihargai ya. Oke. Bapak jelaskan sedikit. Jadi untuk gambar nomor 4 itu adalah kerjasama, bentuk asosiatif ya. Kemudian gambar nomor 1 itu adalah contoh interaksi sosial secara tidak langsung melalui teknologi. Gambar nomor 2 apa? Identifikasi, karena merubah apa? Fisiknya ya, dari muka, mata dan sebagainya. Itu adalah identifikasi atau kecenderungan untuk sama dengan orang lain. Misalnya Wahyu, idolanya siapa? Ronaldo. Dia ingin mengubah bentuk mukanya seperti Ronaldo. Itu adalah identifikasi ya. Bagaimana kalau cuma imitasi Pak? Wahyu cuma meniru gaya pakaiannya saja. Itu adalah imitasi. Oke? Sudah paham ya semua ya? Materi hari ini tentang interaksi sosial. Sekarang kita akan melakukan yang namanya refleksi siswa atau refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini, materi interaksi sosial dulu. Refleksi. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran materi interaksi sosial? Ada mungkin satu orang aja ya. Juli. Oke. Saya pahami terkait materi interaksi sosial itu, saya mengetahui bagaimana pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan manusia dan tidak pernah luput dari kehidupan manusia. Oke, betul sekali. Karena kita dalam makhluk sosial, pasti otomatis interaksi sosial itu selalu ada ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Ada materi yang belum dikuasai hari ini? Apakah baik syaratnya, bentuk-bentuknya, faktor pendorongnya? Ada? Sudah? Kelompok 1 ada materi yang belum dikuasai? Kalau ada, yang mana? Bagian faktor pendorongnya dan bagaimana? Kan ada yang di bagian mana? Imitasi, sugesti, identifikasi, empati, simpati, motivasi. Itu ada namanya faktor pendorong. Pak, apa bedanya simpati dengan empati? Gitu, ya kan? Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Kalau empati itu adalah simpati yang mendalam, sudah ada aksi. Misalnya Julio melihat temannya melihat temannya sedang mengalami bencana alam, korban bencana. Dia melakukan sumbangan, memberikan donatur. Itu adalah empati. Kemudian kalau simpati Pak, bagaimana contohnya? Kalau simpati cuma ucapan doang, belum ada aksi yang dilakukan. Misalnya Julio memberikan selamat ulang tahun kepada Wahyu, itu adalah simpati. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Apa manfaatnya setelah mempelajari materi interaksi sosial? Ayo Budi, apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Ada lagi atau ada yang lain? Budi, apa manfaat pembelajaran materi hari ini? Lebih mengetahui lebih tentang interaksi sosial itu. Ada lagi? Ayat kelompok 4 di-skip. Apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari materi interaksi sosial? Atau perwakilan dari kelompok 4? Ya.
Atau siapa saja ya boleh? Oke, Ayu Budi. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari materi kali ini yaitu dapat mengetahui bagaimana pentingnya interaksi sosial bagi kehidupan manusia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ayu Budi. Itulah tadi refleksi peserta didik ya. Jadi materi hari ini sudah sudah tentang apa? Berkaitan dengan tentang interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Arti ada namanya interaksi sosial ya. Selanjutnya setelah kalian mempelajari materi interaksi sosial, silakan lanjutkan kerjakan post-test yang ada di grupnya. Apakah jawabannya? Apakah nilainya sama dengan tes tadi atau malah meningkat atau sebaliknya? Kerjakan. Yang di link post link yang berbeda ya, kalau nggak bisa di copy pakai disalin ke di paste ke Google ya, kan dengan cara yang sama tadi. Bagus ya, di copy linknya kemudian buka Google-nya paste di situ ya. Kalau nggak bisa terklik di link yang ada di grup. Kenapa? Ayo. Kalau ada kendala angkat tangannya bertanya, jangan malu-malu bertanya ya. Bisa bertanya sama temannya atau sama bapak ya. Aja. Ada soalnya sama. Jadi pretest dan post itu harus soalnya sama supaya untuk mengetahui apakah nilai pretestnya lebih tinggi atau post testnya. Kalau nilai post testnya lebih rendah berarti belum menguasai materi. Bisa diskusi kalau dikerja ya. Nah. Sudah. Jangan sampai pretest kalian lebih tinggi dibanding kamu post testnya. Tidak bisa ya. Apanya ya, jaringannya atau linknya nggak bisa kebuka? Jaringannya ya. Coba minta tolong dulu. Atau ini pakai wifi bapak ya. Pakai wifi bapak. Nama wifi-nya itu bapak selalu dihapus ya. Passwordnya pangkep 1 2 3 4 5 P besar P kapital ya, pangkep 1 2 3 4 5. Makanya kalau ada kendala angkat tangan ya, bertanya. Iya, sama. P besar pangkep ini sudah. Silakan lanjutkan. Makanya kalau ada kendala masalah, Pak jaringannya kurang stabil, angkat tangan ya. Pak, linknya nggak bisa saya buka, nggak usah malu-malu bertanya ya. Kalau sudah, boleh tetap. Berarti Ayu sudah menguasai materi interaksi sosial. Sudah? Sama atau malah sama ya? Ini kan ya? Ini kan 80 60 tadi 100 berarti udah menguasai materi. Konsisten ya. Putri
sudah? Belum ya? Pretestnya berapa? Kalau memang harusnya itu memang pretest lebih rendah dari kapasitas itu bagus. Jangan sampai pretest tinggi, kapasitasnya lebih menurun, itu salah. Setelah diberikan perlakuan dan sebelum diberikan materi. Udah semua? Udah ya? Oke. Sudah semua ya? Oke, karena sudah semua, Bapak informasikan bahwa minggu depan kita akan belajar materi tentang identitas sosial. Kan minggu lalu tindakan sosial. Kemudian hari ini adalah interaksi sosial. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu identitas sosial. Bagaimana kita bisa dikenal di masyarakatnya. Apakah dengan cara dengan nama dan apa dan sebagainya. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk itu saya minta ketua kelasnya persiapan dulu. Aturan para santri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah ya?